Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat merupakan salah satu ibadah yang harus dikerjakan setiap hari untuk mendekatkan diri menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa yang melakukan salat dengan ikhlas, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak melakukannya akan masuk neraka. Tapi ada juga yang melakukan salat hampir puluhan tahun, tapi masuk neraka. Ada salah satu ulama, sebut saja Hashim, yang setiap harinya selalu melakukan salat 5 waktu, dan salat malam pun dirinya selalu tidak pernah putus. Hampir puluhan tahun dirinya selalu mengerjakan salat malam atau tahajud. Setiap orang tidur malam, dirinya selalu bangun dan segera mengambil air wudhu untuk melakukan surat tahajud dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika, Hashim ingin mengambil air wudhu. Tiba-tiba dikagetkan suatu sosok makhluk yang sedang duduk di sebelah bibir sumur. Ketika itu, Hashim kaget dan terkejut dengan sosok makhluk tersebut. Hashim pun berkata, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" "Saya adalah malaikat Allah," sambil tersenyum. Hashim pun bangga dengan kedatangan tamu malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hashim pun berkata, "Apa yang sedang engkau lakukan di sini?" Malaikat itu menjawab, "Aku disuruh mencari kekasih Allah." Malaikat itu sambil memegang buku tebal. Hashim lalu berkata, "Wahai malaikat, buku apakah itu yang engkau bawa?" Malaikat lalu menjawab, "Wahai Hashim, di buku ini ada beberapa nama-nama kekasih Allah." Mendengar jawaban malaikat, Hashim di dalam hatinya berharap bahwa namanya ada di buku itu. Maka ditanyalah malaikat itu, "Wahai malaikat, apakah diriku terdaftar di situ?" Karena merasa dirinya setiap malam selalu beribadah. "Baik, coba saya buka," kata malaikat sambil membuka bukunya. Dan ternyata malaikat itu tidak menemukan nama Hashim dalam buku tersebut. Hashim pun tidak percaya. Malaikat diminta mencarinya lagi. "Betul tidak ada," kata malaikat. Hashim pun langsung terkejut, gemetar, dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Dia pun menangis sejadi-jadinya. "Padahal saya selalu tahajud dan mengapa nama saya tidak ada di buku itu?" kata Hashim sambil menangis. Malaikat berkata, "Wahai Hashim, bukannya saya tak tahu kamu bangun di malam hari ketika orang lain tidur, kamu ambil air wudhu dan melakukan ibadah. Tapi tanganku dilarang Allah untuk menulis namamu. Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya?" kata Hashim. "Karena kamu selalu merasa bangga, pamer dengan ibadahmu, dan kamu selalu memikirkan diri sendiri. Setiap ada orang sakit atau lapar, tidak kamu tengok dan kasih makan. Bagaimana mungkin kamu menjadi hamba dicintai Allah?" kata malaikat. Hashim seperti disambar petir di siang bolong. Dia baru sadar hubungan ibadah kepada manusia tidaklah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga kepada manusia. Tak lama Hashim pun meninggal dunia karena sakit jantung tak kuat mendengar perkataan itu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ternyata ibadah serajin apapun kalau hanya niat untuk pamer, tidak memperdulikan manusia yang melanda di sekitarnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membencinya. Semoga dengan cerita di atas bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.